Ini berarti penghinaan untuk kita. Betul. Ya, sampai makam dirusak begitu kan, ini kan kurang ajar. Saya minta kepolisian mengusut. Harus ini. Itu dari saya itu. Kenapa orang paling bodoh, goblok sekali mau cari makamnya Ibu Pak Jokowi aja mereka mau coba untuk datang gitu. Apa model begitu? Tapi oke lah, ini negara demokrasi, jadi kita tetap harus membiarkan orang lain bebas sejauh kita pun juga bebas. Tidak bisa dia bebas, bebas-bebasnya apa? Tidak ada itu di dunia ini. Jadi polisi harus cepat melaksanakan law enforcement, penegakan hukum yang benar dan tepat. Benar dan tepat menurut kami relawan Jokowi adalah tangkap mereka. Menurut kami itu yang benar dan tepat, dan kenapa harus lama-lama? Semakin memanas teman-teman, memasuki babak baru. Heboh kelompok teroris kemarin ini mengunjungi makam keluarga Bapak Jokowi, dan di sana mereka bukan berziarah tetapi melakukan cemoohan, olok-olokan, dan melakukan fitnahan di sana. Ini gimana menurut pendapat kalian teman-teman? Mayoritas masyarakat sudah teramat sangat gerah, capek dengan drama panjang yang dilakukan oleh Roy Suryo CS ini. Banyak semakin melebar kemana-mana fitnahan mereka terhadap Pak Jokowi dan keluarga. Kalau seandainya ini adalah ibu kandung dari seseorang yang lahir 21 Juni 1961 kan mudah sekali berarti ketika melahirkan Jokowi Dodo. Jadi kelihatannya kita bisa berhipotesis ya Mas Roy bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Jadi ada ibu lagi. Nah, kalau kita merujuk kepada makanya katanya beliau ini ibu sambung. Ibu sambung. Ibu sambung itu berarti kurang panjang. Ini nih teman-teman, momen mereka mengunjungi makam keluarga Bapak Jokowi. Dan dari sini dapat teman-teman lihat apakah mereka tujuannya berziarah, berdoa teman-teman? Enggak. Mereka ini datang hanya untuk membuat olok-olokan, hanya untuk membuat fitnahan baru. Mengatakan kalau Pak Jokowi memiliki ibu sambung lah. Mengatakan kalau Pak Jokowi memiliki ibu lain selain ibunya yang sekarang, yang sudah meninggal ini. Ini gimana nih teman-teman? Menurut pendapat kalian, di makam, di kuburan, melakukan fitnahan. Sampai-sampai mereka mendatangi kuburan ibundanya Pak Jokowi dengan kata-kata yang kurang ajar. Karena kepanikan inilah mereka melakukan hal-hal yang memancing kemarahan kita pendukung Pak Jokowi. Dan saya tidak bisa mentolerir ini lagi. Saya akan kumpulkan pasukan saya dari Sabang sampai Merauke untuk menangkap mereka. Jika kepolisian tidak bisa menindak mereka, ayo barisan geng Solo. Walaupun kita baru berdiri beberapa hari, tunjukkan taringmu, tunjukkan cakarmu, tunjukkan keberanianmu dalam membela Presiden Republik Indonesia yang ke-7 beserta arahnya. Saat ini yang panik menghadapi kasus jasa Pak Jokowi itu seharusnya bukan kita. Karena gugatan mereka kepada Pak Jokowi ditolak semua. Lembaga-lembaga yang memberikan kesaksian atas aslinya jasa Pak Jokowi sudah menyatakan itu. Sehingga tidak boleh ada lagi kesangsian terhadap jasa Pak Jokowi. Roy Panci, Tifa, Kurnia, Fadila, Rosinudin, mantan-mantan jenderal, Fadli Harun, Abraham Samad, Egy Sujana, dan teman-teman mereka itu yang sedang panik. Kenapa? Karena mereka deg-degan menunggu dijadikannya mereka tersangka. Kepanikan mereka ini menyebabkan mereka melakukan hal-hal yang di luar nalar, hal-hal yang tidak masuk akal. Betul. Seperti memaksakan kehendaknya agar semua orang menuduh Pak Jokowi jasanya palsu. Padahal jelas-jelas tertolak tuduhan mereka itu. Mereka tidak punya bukti apapun. Bahkan mereka dengan kesembronoannya, ketololannya membuat buku. Buku ini katanya dijadikan referensi bahwa Pak Jokowi jasanya palsu. Padahal yang namanya buku harus menggunakan referensi-referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Referensi mereka Bambang Tri, residivis. Ini Bu DJ marah besar, kecewa teramat sangat terhadap kelakuan Roy Suryo dan Dr. Tifa yang kini kewalahan menghadapi perkara.
Di depan mereka ada ancaman jeruji besi. Makanya sampai kehilangan arah. Sampai-sampai ini mereka melakukan fitnahan di kuburan loh teman-teman. Ini gimana nih? Menurut pendapat kalian daripada kelakuan orang-orang ini? Sebuah perilaku yang tidak bermoral dan biadab. Katanya Roy Suryo ini orang Jawa yang bergelar KRMT. Artinya mestinya dia tahu bagaimana orang Jawa memperlakukan leluhurnya. Jadi itu Roy Suryo itu harus berkaca, belajar lebih banyak lagi. Karena dia biadab sekali itu. Apa dosa ibunya Jokowi terhadap negara ini? Dosanya ibunda Jokowi terhadap Roy Suryo dan teman-temannya itu apa? Sehingga di atas makamnya, dia dengan seenaknya memperolok ibundanya Pak Jokowi yang sudah tidak ada ini. Apa maksud dan tujuannya, hai orang-orang biadab kalian itu? Ini lagi teman-teman, mengungkap betapa marahnya, kecewanya dengan kelakuan Roy Suryo CS yang sampai-sampai mendatangi makam ibu Pak Jokowi. Apa maksud dibalik ini semua? Kenapa sampai sejauh ini kegaduhan yang mereka lakukan, teman-teman? Rismo dan kawan-kawan Roy Suryo ini cocok dibuang ke laut. Ini orang-orang ini cocok dibuang ke laut. Saya kira ini manusia-manusia orang gila. Orang gila dan sudah tidak waras lagi. Kenapa? Setiap hal dicari-cari kesalahan terus. Ini orang-orang ini cocok dibuang ke laut. Jadi Rismo dan kawan-kawan Roy Suryo ini cocok dibuang ke laut. Ini gimana menurut kalian teman-teman? Fritz Alorboy mengatakan cocoknya Roy Suryo CS ini dibuang ke laut. Karena ulahnya, karena kelakuannya yang merusak bangsa dan negara. Ini menghebohkan, bikin gaduh, bikin kacau terus kerjaan daripada mereka-mereka kelompok pemburu ijazah Bapak Jokowi. Nah, saking kesalnya ini, saking marahnya Fritz Alorboy sampai dia melontarkan kata-kata seperti itu. Roy Suryo CS yang sering disebut sekarang ini apa ya? Teroris ya. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon. Ini babak baru ini serangannya ini ke Pak Jokowi ini. Sebelumnya kan fitnah serangan ijazah palsu atau Pak Jokowi dan Gibran. Nah, kemarin kita tahu beritanya rame, Roy Suryo dan Tifa mengunjungi makam keluarga Jokowi, makam ibunya, dan ya menarasikan bahwa ini bahwa Jokowi ini ibu tiri macam-macam gitu. Nah, ini gimana membaca manuver-manuver seperti ini yang ugal-ugalan menuduh, memfitnah Jokowi dan keluarga Jokowi dengan begitu leluasa ya dari Roy Suryo ini. Nah, saya bersama orang yang saya kira menarik untuk kita simak penjelasannya, Bang Darmizal. Bang Darmizal ini saya kira perlu untuk kita dengar penjelasannya tentang Roy Suryo, karena Bang Darmizal dulu sekarang beliau ketua Rejo, ketua umum Rejo, relawan Jokowi, tapi sebelumnya kan politisi senior ini aktif di Demokrat, ya kan, dan ketua relawan SBY JK, ya kan, dan termasuk yang membawa Roy Suryo ke politik. Nah, ini kita pengen minta pertanggungjawaban ke Bang Darmizal. Ini kenapa Roy Suryo seperti ini, Bang? Jadi gimana membacanya? Jadi Bang Darmizal, gimana kita membaca manuver teroris ini, Bang? Pertama, saya ini lagi geram dan marah sebetulnya. Makanya saya pakai baju merah, membuktikan saya marah, gitu ya. Sepatu pun merah. Sepatu merah. Naksir saya, ini sepatunya harus di-shoot ini sepatunya. Ini nggak ada lagi jalan ini, harus rawe-rawe rantas ini. Ini orang, ya memang harus dibasmi ya. Oh, dibasmi. Watak culas itu nggak boleh tumbuh di luar budaya luhur bangsa kita. Saya marah gitu. Saya jarang pakai serba merah begitu. Yeah. Tapi hari ini saya ingin mengatakan saya marah. Kemarahan itu saya buktikan, saya perintahkan Rejo segera membentuk task force. Nama task force-nya itu Des Teroris. Des Teroris. Ini khusus untuk melawan kejahatan orang-orang yang saya anggap
Astagfirullahaladzim. Ini bajingan gitu. Ini bajingan gitu. Kelakuan Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond, dan kawan-kawan ini sudah tidak bisa ditolerir lagi, teman-teman. Semakin hari, semakin banyak narasi sesat, semakin banyak pula ini fitnah baru mereka upayakan. Habis yang satu, muncul banyak, teman-teman. Ini parahnya kelakuan orang-orang ini. Dan lebih parahnya lagi, mereka yakin sekali dengan apa yang mereka lakukan itu adalah kebenaran. Itu yang parahnya. Mereka tidak sadar kalau apa yang mereka lakukan itu adalah salah besar. Itulah pentingnya sebenarnya sadar diri. Dan itu nggak ada di teroris ini. Nah, gimana teman-teman? Menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas ini, kita tonton videonya. Jangan lupa tinggalkan komentarnya di kolom yang ada di bawah.